Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Fatia Uzaki Ridwan, NPM 2014231002, Prodi Teknologi Industri Pertanian. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang 10 perubahan perilaku konsumen pada era pandemi corona. Yang pertama, mobilitas orang turun. Yang kedua, belajar, bekerja, beribadah, belanja secara online. Yang ketiga, rumah menjadi one spot activity. Yang keempat, kembali pada kebutuhan dasar, pangan, sehat, aman. Yang kelima, jaga jarak, meminimalisir atau bahkan menghindari kontak secara fisik. Yang keenam, lingkungan virtual dalam ekosistem digital untuk memenuhi kebutuhan. Yang ketujuh, pola kerja menjadi lebih fleksibel. Yang kedelapan, empati dan solidaritas. Yang kesembilan, kedekatan emosional keluarga. Yang kesepuluh, rasa syukur dan pendekatan diri secara religius. Pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang selama diterapkan ternyata terbukti mengubah pola konsumsi masyarakat. Pengajaran program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis mengakui pandemi COVID-19 telah mempengaruhi segala aspek kehidupan manusia. Akibat dari penerapan PSBB, sebagian besar orang harus melakukan kegiatan sehari-hari dari rumah saja, baik untuk bekerja maupun belajar. Meski begitu, pengaruh dari pandemi ini tidak hanya terasa di sisi pekerjaan atau belajar saja. Pengaruh yang besar juga dirasakan oleh semua orang dalam perannya sebagai seorang konsumen. Menurut data dihimpun dari Snapchat Global, 78% konsumen Indonesia mengalami perubahan dalam kebiasaan belanja akibat pandemi ini. Perubahan kebiasaan belanja menyebabkan terjadinya perubahan prioritas belanja pada beberapa produk dan layanan. Beberapa produk dan barang yang mengalami peningkatan akibat pandemi ini antara lain suplai makanan 76%, produk kesehatan 61%, dan layanan pengiriman makanan 21%. Kini, masyarakat lebih fokus untuk bertahan hidup dengan beralih memenuhi kebutuhan pokok mereka. Bahkan, produk kesehatan menjadi hal yang penting, khususnya untuk produk pembersih. Pandemi ini juga mengurangi jumlah pengeluaran pada beberapa hal seperti travel atau transportasi 62%, hiburan dan hobi 40%, dan kegiatan makan atau minum di luar rumah 38%. Penurunan pengeluaran pada transportasi diakibatkan karena anjuran pemerintah yang melarang sementara penggunaan sarana transportasi untuk bepergian keluar kota. Selama masa karantina ini, konsumen memprioritaskan dan membuat keputusan yang berbeda karena perubahan penggunaan dan sikap terhadap sebagian besar produk atau jasa. Sehingga pihak penjual dan penyedia platform harus mampu menghadapi dinamisnya keadaan pasar dengan melakukan shifting untuk memenuhi permintaan. Akibat dari social distancing, konsumen beralih melakukan pembelian dengan low contact atau online. Toko-toko tradisional yang tutup membuat konsumen beralih melakukan pembelian secara online. Beberapa kebutuhan seperti perlengkapan kesehatan, suplemen kesehatan, pakaian, peralatan dapur, hingga bahan makanan, mereka beli secara online, takeaway atau home delivery. Bahkan, berbagai peralatan seperti alat-alat masak atau pembuatan kue sampai perlengkapan kebun menjadi barang yang cukup dicari secara online. Ternyata, konsumen berusaha mengisi waktu mereka dengan kegiatan-kegiatan baru di rumah. Pembelian makanan di restoran terpaksa juga hanya bisa dilakukan melalui delivery oleh ojek online. Kebiasaan baru ini diprediksi akan bertahan cukup lama. Terkait juga dengan social distancing, konsumen introvert akan semakin menikmati gaya hidup cocooning. Istilah ini diperkenalkan oleh futuris Fight Popcorn untuk menunjukkan orang yang menikmati hidup dalam kesendirian dan menjauhi interaksi orang lain secara langsung.
Kepedulian terhadap kesehatan akan semakin tinggi. Negara-negara di dunia akan semakin memperhatikan isu kesehatan dan menjaga batas negara dengan baik. Hal ini perlu dilakukan untuk menghindari terjadinya pandemi yang lain. Perjalanan lintas negara tidak akan semudah yang kita alami sebelumnya. Data atau sertifikasi imunitas seseorang akan menjadi sebuah dokumen yang diperlukan ketika melakukan perjalanan ke luar negeri. Di saat negara-negara tertentu mulai membuka kembali bandara, maka mereka melakukan tes COVID-19 terhadap penumpang. Dalam tingkat individu, kepedulian terhadap kesehatan jiwa dan raga akan semakin tinggi. Konsumen belajar mengonsumsi makanan sehat, minum suplemen dan multivitamin, melakukan olahraga dan meditasi. Jika sebelumnya konsumen sangat sulit diajak untuk mengonsumsi jamu, maka sekarang semua jamu mereka bersedia minum. Latihan meditasi juga menjadi sebuah pilihan yang baik untuk menjaga kesehatan mental. Masyarakat pun semakin menjadi religius pada saat yang sulit ini. Seiring dengan itu, kebutuhan akan konseling dan coaching kejiwaan secara online akan semakin tinggi pada masa-masa mendatang.